Alhamdulillahilladzi mawjud azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu at-tamanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil qadir al-qail fi muhkami kitabih walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara maksiat lisan adalah mencaci seorang muslim, melaknatnya, melecehkannya dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sebab syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusukun, yang artinya mencaci seorang muslim merupakan sebuah kefasikan. Hadis ini menyebut perbuatan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena ia merupakan tergolong dalam dosa besar. Sedangkan melaknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakannya agar dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah, seperti mengatakan, semoga Allah melaknatmu, semoga laknat Allah menimpamu, engkau terlaknat atau engkau termasuk orang yang pantas mendapat laknat Allah. Melaknat seorang muslim seperti itu hukumnya merupakan dosa besar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, la'nul mu'mini kaqatlihi, yang artinya melaknat seorang mukmin serupa dengan membunuhnya. Mencaci dan melaknat sesama muslim bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna imannya, sebagaimana ditegaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i, yang maknanya seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Bahkan dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, innas sarran nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas
ittiqa'al fuhsyihi, yang artinya sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena takut akan perkataan keji dan kotornya. Sebaliknya, mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang artinya, muslim yang sempurna imannya adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita jaga lidah kita, jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri, karena jika tidak hati-hati, ucapan-ucapan yang haram dan mengandung dosa akan meluncur dari lidah kita. Imam Al-Ghazali menuturkan, lidah adalah nikmat yang agung, bentuknya kecil, tapi akibat yang ditimbulkannya bisa sangat besar. Dengan sebab lidah, seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah, bisa terjadi perceraian antara suami istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat meletus di mana-mana dan meluas kemana-mana. Dengan sebab lidah, seseorang bisa membunuh teman atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang memporak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dengan sebab lidah, bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi keutuhan sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Sangat benar apa yang disabdakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendaki Gunung Safa. Setelah tiba di puncaknya, beliau memegang lidahnya sembari berucap, "Wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah itu sebelum engkau menyesal. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aksar khotaya ibni Adam min lisanih." Yang artinya, sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Sahabat Nabi yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik, "Wa hal yaqubun nas fin nar ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Adakah sesuatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak daripada perkataan yang diucapkan lidah-lidah mereka? Baginda Nabi juga menasihatkan, "Innaka lam tazal saliman ma sakata fa idza takallamta kutiba laka aw 'alaika." Yang artinya, sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi diam,
Namun jika engkau telah berbicara, maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suatu peribahasa dikatakan yang artinya perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali. Sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah difikirkan lebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berfikir sebelum berucap, berfikir sebelum berkomentar, berfikir sebelum menulis di media sosial. Tulisan adalah salah satu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan atau kita tulis. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, kekacauan dan kesalahpahaman, maka lebih baik diam. Jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula mudaratnya di sisi yang lain, maka kita mengikuti prinsip mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah. Sharing sebelum sharing. Tidak setiap yang berfikir kita ucapkan, tidak setiap kejadian kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Alih-alih komentar kita menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan memperuncing masalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat, membawa barakah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhdina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal baw was suyuf wal mukhtalifat was sada'id wal mihad ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min budalil muslimin wal muslimat إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.